Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang bisa berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor di edisi Rabu 24 Agustus 2022. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan kita akan baca dari Yeremia 7 ayat 21 sampai 28. Sebelumnya mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, pagi yang indah ini Kau mengaruniakan hari baru. Tuhan berkenan atas kehidupan kami dan mengawali aktivitas kami hari ini. Kami rindu mendengar, membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus memampukan kami, membuka pikiran kami untuk mengerti kebenaran Allah dan melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yeremia 7 ayat 21 sampai 28. Melawan ibadah tanpa kesetiaan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus-menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima penghajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Amin. Firman Tuhan. Tema kita hari ini, mengikut Tuhan untuk puang. Saudara-saudara yang terkasih, setelah manusia berduka dan menyesal atas dosa dan kesalahannya, bertobat di hadapan Tuhan dan menerima pengampunan dari Tuhan, apakah yang harus dilakukan? Jawabannya singkat dan tegas, mengikut Yesus. Apa artinya mengikut Yesus? Kemanapun Yesus pergi, ke sana juga pengikutnya pergi. Dimanapun Yesus berada, di sana ia juga berada. Wow, sangat menyenangkan selalu bersama Yesus. Tapi apakah semua orang yang mengaku percaya selalu senang bersama Yesus? Disinilah Bapak Ibu, saudara-saudara, persoalannya. Ada orang yang berpikir bahwa mengikut Yesus berarti apapun yang diinginkan harus dipenuhi oleh Yesus. Bukankah pemikiran itu justru terbalik? Bukan lagi saya yang mengikut Yesus, tapi Yesus yang mengikut saya. Situasi inilah yang terjadi pada bangsa Israel setelah dinyatakan sebagai umat pilihan Tuhan. Mereka mengalami penggenapan janji dari Tuhan dengan memasuki dan mendiami tanah perjanjian. Namun, Israel justru mempraktekkan cara hidup yang jauh dari kehendak Tuhan. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan menurut rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Bahkan mereka membelakangi Tuhan. Membelakangi Tuhan memperlihatkan sikap hidup bahwa mereka lah yang di depan dan Tuhan di belakang sebagai pengikut.
Saudara, apakah hal ini juga dialami oleh kita sebagai pengikut Yesus? Apakah saya mengikuti Yesus karena senantiasa merindukan bersama Yesus dan kerinduan menaati perintahnya? Mari mengundang Roh Kudus menyelidiki hati kita masing-masing. Apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Yesus yang lebih dulu mengasihiku dengan kasih yang sempurna? Terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur hari ini kebenaran firman-Mu boleh datang dalam kehidupan kami, menyapa dan mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk tunduk pada perintah Tuhan dan setia mengikut Yesus, setia mengiring Yesus. Sekalipun ada banyak hal yang kami hadapi menjadi pengikut Yesus, tapi kami percaya pertolongan Tuhan, tuntunan Roh Kudus akan memampukan kami, dan pada akhirnya kami memperoleh damai sejahtera, keselamatan yang sempurna. Bapa, terima kasih firman Tuhan ini dan memampukan kami untuk menjalani aktivitas hari ini. Berkati anak-anak Tuhan dimanapun berada dalam bekerja, melakukan usaha, pelayanan, aktivitas hari ini. Tuntun kami semua. Berkati dan anugerahi hikmat pemimpin kami di negeri ini. Tambahkan kearifan dan kebijaksanaan mengayomi bangsa dan negara ini, TNI Polri, dan semua menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Umat Tuhan dimanapun berada yang sakit sembuhkan, yang berduka kami mohon Tuhan hiburkan. Orang tua kami menikmati hari tua, sehatkan. Menikmati usia indah mereka, berkati. Yang menghadapi pergumulan, kesulitan, tantangan hidup, teguhkan mereka. Saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, sempurnakan syukur mereka, bahkan yang menikmati keberhasilan. Saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan yang layak bagi mereka. Bahkan anak-anak-Mu yang sementara dalam pendidikan, berkati setiap perjuangan mereka. Bapa, inilah doa syukur kami pagi hari ini, harapan kami dan permohonan kami. Kiranya Tuhan menuntun dan memelihara kami hari ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh bersama. Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat pagi dan shalom.